Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati, yang kami muliakan para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kajian intensif pemuda ranting online, serta para jamaah pemuda dan pemudi yang berbahagia. Mohon maaf saya dahulukan yang tua karena kalau dalam istilah Jawa itu disebut sesepuh. Sesepuh itu artinya asapnya paling ampuh. Dalam kajian kali ini saya tidak akan membahas tentang panjang lebar, akan tetapi pada intinya kajian kali ini adalah kita selalu merenungkan bahwa setiap kehidupan itu pasti ada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jamaah rahimatullah. Maka yang akan kita lalui di perjalanan kita di dunia adalah nantinya kita dipertanggungan di akhirat. Maka kematian itu tidak melihat umur, usia, dan yang lainnya. Maka banyak dari kita survei membuktikan segitiga kehidupan kita ini malah menggelembung di tengah-tengahnya. Survei membuktikan banyak kematian itu dari kaula muda. Maka kita lihat yang tawuran, balap liar itu adalah para pemuda. Jarang ada nenek-nenek, kakek-kakek yang ikut tawuran antar Panti Jompo 1 dan Panti Jompo 2 bertawuran, nanti yang mati berapa ya? Jarang. Maka statement orang-orang kita, maka kematian itu biasanya dikategorikan ada dua. Kematian itu ketika kita mendengar orang mati itu adalah usianya berapa. Padahal kematian itu tidak melihat dari usia atau umur. Banyak orang bayi lahir langsung meninggal, ibu-ibu melahirkan juga meninggal. Tapi di dalam Laka Lantas Polri itu menyebutkan kematian terbesar di Indonesia adalah karena kecelakaan lalu lintas. Maka kita dimanapun dan kapanpun harus siap. Maka kematian itu tidak bisa dikategorikan yang tua dahulu ataupun yang muda belakangan. Bisa sebaliknya, yang muda belakangan, yang tua dahulu. Jamaah rahimatullah. Maka untuk mempersiapkan hal tersebut ada 3 inti yang maka kita harus siapkan hal tersebut. 1, kata Nabi itu mengatakan ketika orang mati
itu hanya 3 yang dibawa. Rumahnya tidak, motornya apalagi, HP-nya apalagi, dan harta-harta yang dipunyai itu tidak akan dibawa kecuali 3 hal. Yang pertama adalah 1, itu anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah amal jariah. Maka ketiga hal tersebut harus kita punyai dan harus kita persiapkan. Maka tidak jarang orang itu terlena karena kesibukan masing-masing, karena bekerja, karena mereka mengutamakan hal duniawi dan mengesampingkan hal akhirat, hutbud dunia itu, maka kita harus hilangkan hal tersebut. Maka dalam sebuah ketakwaan seseorang itu tidak bisa menghilangkan asas keduniawian. Karena dunia ini untuk kita mencari bekal untuk akhirat. Maka dunia ini harus kita lakukan, akan tetapi tidak meninggalkan hal-hal untuk ibadah, hal-hal untuk kita melakukan ataupun mengais sangu, kalau bahasa sangu, untuk nantinya kita bekal di akhirat. Maka jamaah rahimatullah, salah satunya adalah ilmu. Maka Nabi mengatakan al ilmu ala nur. Ilmu adalah cahaya. Cahaya di mana? Satu, cahaya di dunia, karena cahaya seseorang ketika mempunyai cahaya, ataupun sebuah analoginya lampu mempunyai cahaya, itu ketika rumah diterangi dengan lampu tersebut, maka rumah itu akan padang, atau dalam bahasa hanya terang. Maka yang kedua adalah ketika seseorang itu nanti di akhirat. Maka ketika seseorang meninggal, itu ketika ilmunya yang diamalkan, ilmu yang bermanfaat. Ketika saya, contoh paling tidak saya menyampaikan satu huruf yang saya berikan kepada seseorang, seseorang itu menyampaikan kepada orang lain, dan orang lain itu menyampaikan lain, maka itu yang disebut ilmu yang bermanfaat. Maka hati-hati dalam setiap perbuatan kita, dalam kita menyampaikan kepada seseorang, karena hal baik akan dibalas dengan kebaikan pula, hal buruk akan dibalas dengan keburukan pula. Jamaah rahimatullah, maka Nabi juga mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Maka seseorang itu diwajibkan untuk terus menuntut ilmu sampai ke liang lahat, sampai kepada kematian. Ketika seseorang masih hidup, maka kita harus terus mengekspos ilmu-ilmu kita. Salah satunya adalah ilmu agama. Maka kewajiban menuntut ilmu agama itu adalah fardu ain. Untuk ilmu yang lainnya itu bersifat fardu kifayah. Maka jamaah sekalian rahimatullah, sudahkah kita menuntut ilmu sesuai dengan yang kita harapkan untuk bekal nantinya di akhirat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan pula ilmu-ilmu yang kita berikan kepada orang lain, ilmu yang kita pelajari itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.